Kita dimulai aja ya. Iya, Pak. Hmm. Layarnya udah tampil. Oke, Pak. Ambil, Pak. Oke, selamat datang di pertemuan malam hari ini live Zoom ya. Hari ini tuh materinya evaluasi pemahaman skema ya. Yang pertama pemahaman skema itu, selanjutnya saya bahas tentang board view gitu ya. Nanti sesi 2 kita bahas mengenai SOP. Baik, siapa dulu yang mau bercerita ini tentang ini rangkaian separator? Siapa dulu nih? Iskandar ya. Boleh, Pak. Kemarin Iskandar udah nawar itu, Bud. Oh, masa, Pak? Ya, Iya, monggo. Iskandar Lipo itu udah nawar ya. Pengen ya. Pengen menjelaskan ya, Pak. Nah, jadi karena saya tuh nggak ada ujian ya, tapi setiap Ya, kompetensi yang saya sampaikan itu saya harus mengukur gitu, tingkat presentasi pemahamannya berapa persen gitu. Ya, pemahaman itu yang penting, Pak. Ya. iya. Karena kalau cuma tahu tuh mudah, itu tinggal diingat saja, hafalan. Cepet hilang nanti akhirnya ya. Tapi saya pengennya tuh pahamnya itu loh, gitu loh. Iya. Kalau cuma tahu ini simbol transistor, resistor, gitu, tanpa paham cara kerjanya, sifat-sifatnya ya blank nanti. Lupa, beberapa bulan lupa. Yaudah, coba Iskandar jelaskan, saya sambil ngopi, sambil ngerokok, dengerin sampean bercerita. Boleh, Pak. Ini apa Ya. ini? Ini posisi adaptor dan baterai terpasang ya? Yang pertama jelaskan dulu ketika baterai belum dipasang. Ketika baterai belum dipasang ya, Pak. Oke, ini saya menjelaskan untuk rangkaian separator posisi baterai nggak kepasang. Jadi tegangan awal mulanya dari adaptor, Pak ya, yaitu jalur VA melalui PL6. Berubah nama jalur menjadi VA1 melewati Bentar, 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 PD7. coba Nah, perkenalkan dulu dirinya dulu. oh ya. Sama ini, sama apa? Sama asal daerahnya. Soalnya Oke, kadang Pak. ada calon peserta khusus yang nanya gitu. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Iskandar Lepo, peserta kursus spesialis motherboard dari Sorong, Papua Barat Daya. Oke. Di sini saya menjelaskan rangkaian separator ketika baterai nggak posisi terpasang ya, tegangan langsung dari adaptor. Ya, di sini Jadi tegangan awal baterai 19 tidak volt. dipasang ya. Oke. Ya, baterai tidak terpasang, Pak. Jadi di sini tegangan awal mula masuk dari adaptor 19 volt, yaitu Oke. tegangan VA kan, Ya. melalui PL6 berubah menjadi VA1 ya. Coba Pak di VA1 melewati PD7. Ya. Kemudian masuk melalui VA2 melalui resistor feeder, yaitu PR132 dan PR131. Oke. Ya, karena kebetulan MOSFET PQ38 ini jenisnya dia active low, sehingga ada penurunan tegangan melalui resistor feeder, Ya. yaitu menggunakan rumus divider. Sama apa rumus divider? Vout sama dengan RA per RA tambah RB, yaitu 220 per RA Ya. ya RB dikali Vin Alupin. ya, dikali Vin ya. Di situ totalnya dia 9,5 volt. Oke. Ya, jadi MOSFET PQ38 ini aktif karena dari nilai VGS pun juga terpenuhi, yaitu volt gate dikurangi dari volt source, yaitu minus 9,5, sehingga 19 volt itu menyeberang melalui PQ38 sampai kepada PR133, jalur VIN kan itu semua. Oke. Itu untuk posisi itu Pak ya, posisi baterai nggak pasang. Oke. Jadi PQ38 aktif ya. Aktif Pak, aktif. Kalau aktif
otomatis 19 volt menyeberang dia. Sip. Oke, berarti 19 volt nyebrang. Ya, Selanjutnya, ini nyebrang ya. Terus sini. ya, ini. Oke, clear. Selanjutnya, tolong jelaskan ketika baterai dipasang dan adaptor dihubungkan. Apa yang terjadi dengan rangkaian ini? Silakan. Oke, Pak. Ini posisi adaptor terpasang dan baterai ya. Baterai juga terpasang. Hmm. Jadi ketika adaptor dan baterai terpasang, maka tegangan utama yang digunakan itu ya adalah tegangan dari baterai. Ya. Sebagai pemicu awal itu adalah sinyal DC crash dari IC SIO Ya. untuk mengaktifkan PQ39 dan PQ40. Ya. Sehingga PQ38 ini aktif sehingga 19 volt melalui PA2 tembus ke jalur gate sehingga PQ38 itu posisinya standby 19 volt di source karena nggak aktif. Ini ya. Sehingga ya 12 volt dari baterai mengalir melalui PL langsung kan melalui PQ41 PQ41 melalui PQ41 12 volt. Di situ terjadi lagi di feeder, Pak. Untuk mengaktifkan MOSFET ini PQ41 sehingga 12 volt ini sudah nggak melewati dioda lagi sehingga tidak ada korupsi listrik kan. Ya. Sehingga sampailah kepada jalur VIN. VIN sampai ke PR133. Kemudian untuk yang 19 volt dari adaptor ke IC charging yaitu melalui PD6. PD6 ya masuk melalui pin DC-in. Ya. Syarat-syarat kerja utamanya kan ya. Ya. Terus kedua melalui AC-in. Ini di sini berapa volt? DC-in. Di sini DC-in 19 volt, Pak. 19 volt DC-in di kaki AC-in yang sebagian awalnya kalau nggak salah 6,3 volt kalau nggak salah. Ya. Ya, 6,3 volt. Setelah syarat kerja ini sudah hadir, maka ACOK ini mengirim informasi kepada IC SIO bahwa IC charger sudah bekerja seperti itu. Oke. Udah? Udah, Pak. Itu aja karena untuk data ACOK MBCL ini didapat kan dari mana nih? ACOK didapat dari mana? dari plus 3 VPCU yaitu dari IC regulator 3 volt 5 volt. Mantap, luar biasa. Keren. Berarti ACOK itu ada dua ya, Pak ya. Dua satu tegangan sama satu informasi ya, Pak. Jadi satu. Ya, ACOK itu didapat dari 3 PPCU melalui pull up resistor PR59 ya. Dan tegangan ini sebagian masuk ke IC charging, sebagian diarahkan lagi ke SIO sebagai laporan, begitu. Sebagai laporan bahwa IC charging sudah bekerja. Sebagai laporan, begitu. Berarti jadi satu, Pak ya itu. Maksudnya tegangan PVCU sama tegangan informasi dia jadi satu. Jadi satu. Mau lihat aslinya di skemanya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, ACOK ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Mana nih? ACOK. Ini. Ada itu, Pak. Pin 13. Ini kan? Ini kan? Ya. Ini ACOK. Ini kan dapatnya dari 3 PPCU kan, dari regulator 3 dan 5 volt masuk. Nah, yang diarahkan ini ke AC-in nih. AC-in ini nama signal ya. Nama pin di kaki IC ACOK gitu loh. Nah, ke AC-in ini halaman 27 ke SIO. Coba kita lihat nanti ke SIO ya. Berarti itu di kaki pin acok itu kalau seandainya 3 PVCU nggak hadir, otomatis dia tidak bisa mengirim ke acin SIO, Pak ya? Iya, betul. Berarti syaratnya 3 PVCU harus ada di situ. Iya. Ini ada AC-in. Nih. AC-in. Ya, masuk sini. Kalau sini nggak nyampe di sini, berarti kemungkinan resistornya putus. Kemungkinan lain? Nah, ini. Kalau misalkan diukur 3 PPCU di sini ada, tapi AC-in nggak masuk ke SIO. Nah, kemungkinan PR59 putus. Ini kejelian analisis.
itu kayak itu tegangan power utama ya Pak ya itu. Yang PCU. mana? Hmm. Kan AC anu 3 PVCU itu Pak. Ya, 3 PPC Yang itu Kak, memang digunakan sebagai laporan kerja. Sama halnya seperti di rangkaian regulator 3 dan 5 volt ya. Itu kan bukan VIN, bukan tegangan VIN-nya SIO ya Pak, bukan. bukan. Bukan ya. Bukan. Kalau tegangan kerjanya SIO kan PCC itu ya. Ini sama dengan yang ini. Nah, ini kan. Iya. Ini kan dihasilkannya dari 3 PPC juga. Ini laporan juga, Iya, laporan sinyal laporan itu EC Pak ya. kan ya. Tiga. IC LDO ke 35 volt sudah bekerja, sudah aktif. Oke kan. Oh iya, tegangan informasi yang dikirim dari tegangan charger dari IC charger ke SIO. Iya, cuma beda-beda jalur nantinya gitu ke kaki SIO-nya. Makanya IC SIO itu kakinya banyak. Ada istilah yang menyebutkan ICO itu disebutnya IC kaki 1000 gitu karena banyak. Padahal nggak nyampe 1000 sih, cuma 128 kaki. Kalau di mainboard itu di Mobo itu Pak, ICCU-nya yang besar itu ya, yang IT itu. Ya. Ya, yang Iya, IT. ITM. Nah, kayak gini, ada merek IT, ada ENE nih. Ya. Jadi saya perlu banyak belajar sama Bang Iskandar ini. Bang Iskandar udah mantap. Tadi malam Gitu. lama banget ya sama Mas Budi. Sampai setengah satu saya sampai apa namanya? Sampai ngantuk-ngantuk. Saya ngantuk. Nah, makanya di luar udah sepi, nggak ada orang lagi. Saya di luar rumah di teras itu. Luar biasa. PK40 Pak itu semalam jadi pertanyaan. Kenapa langsung nyebrang 12 voltnya itu? Oh enggak pakai gate gitu Ya, nyebrangnya. ternyata nggak diperhatikan. Ternyata radiodanya kan memang istilahnya searah dari baterai ya. Jadi Oh, ini dilewatkan. kan di blok kan. Dia Ya, di situ mau di blok. dia, maka mau nggak mau harus aktif dulu gitu kan. Iya, Kalau ini nggak aktif juga dia. Coba aja kalau Tetap, nggak ya. percaya, Anda angkat transistor ya, baik N channel ataupun P channel, langsung pakai mode dioda. Satu arah dia mau nyebrang, satu arah lagi. ya satu tidak, ya blok ya. Tapi ketika aktif nilainya jadi 0, nyebrang tapi jadi 0. Kenapa? Karena lewat saklar gitu, nggak lewat dioda. Karena kalau lewat saklar dia akan langsung terhubung short gitu. Nggak ada korupsi tegangan gitu Mas. Nggak ada beban ya, nggak melalui beban dioda. Gitu. Itu berarti PK39 itu kalau seandainya pakai charger aja tanpa baterai itu nggak usah pakai itu pun nggak usah pakai PK39 pun dia tetap nyebrang kan Pak ya. Nyebrang. Itu difungsikan kan saat baterai tertancap kan PK39. Betul. Ya, Betul. baterai terpasang dan adaptor. Saat baterai terpasang. Jadi kalau istilah di dalam air itu, ketika baterai dipasang dan adaptor dipasang, kran yang ini terbuka, nih, kran ini terbuka, kran ini tertutup. 38 tertutup. Jadi air dari sini nggak bisa ngalir ke sini. Gitu. Yang terbuka krannya ini, gitu. Biar nggak terjadi tabrakan tegangan. Begitu. Oke? Bisa dilanjut? Bisa. Saya. Nah, kalau bisa, sekarang siapa yang mau menjelaskan rangkaian ini nih? Ini. 3 dan 5 volt. Saya, Pak. Oke, silakan Mas Budi. Perkenalkan dulu namanya sama asal daerahnya. Kalau saya lempar aja nih Pak, lempar sama Bang Budi sama Bang Iskandar aja. Enggak. Belajar aja bercerita nggak masalah. Ya. Nanti kan dibantuin. Oh ya. Baik, perkenalkan nama saya Budianto, asal dari Madiun, Jawa Timur. Saya peserta kursus teknisi laptop gelombang 2. Ya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian regulator sistem 35. IC 35 itu akan bekerja apabila ada syarat-syarat kerja yang dipenuhi.
Dan yang pertama harus ada tegangan V-in untuk sebagai tegangan kerjanya di VIN itu angka 1 19 volt, Oke. Terus? dan tegangan enable-nya Hmm. yang dihasilkan dari R divider RA sama RB, dari perhitungan itu akan dihasilkan tegangan divider atau tegangan enable sebesar berapa kemarin? Berapa? 6,3 atau 6,3 kan? 4 ya? Iya. 6,3. Kalau Gitu. 4 yang charging. 6,3. Oh, yang Oh, tadi 6,3, charging Pak. yang 4 volt. Yang 4 Pak ya? charging ini 6,3. 6,3 Oh, Bang. 6,3. Ya. Oke, lanjut. Di saat di pin enable ada tegangan 6,3 dan V-in ada tegangan 19 volt, maka akan keluarlah VREC 3 sama VREC 5 di Ya. di pin hijau apa nih? Ya. Ini. Ya, terus Direct 3 berapa volt tegangannya? 3 volt dan VREC 4 5 volt. Direct 5. Kalau iya VREC 5 Ini 5 urutan. volt. Ini urutan kerja Urutan ya. Oh iya. Di saat VREC 3 sama VREC 5 keluar tegangan, akan menghasilkan tegangan selisih di pin ref sebesar 2 volt. Oke. Nih, lanjut. Ya, ke bawah Pak. Diperkecil aja nggak? Oke. Lanjut. Di saat ada selisih tegangan, Ya. maka keluarlah N-trip 1 sama N-trip 2. Oke. Nah, N-trip 1 sama N-trip 2 akan berfungsi untuk mengedrive atau men-switching Ya. PQ3 men-switching SMPS 3 volt sama SMPS 5 volt. Aktifkan saklar SMPS 3 Iya. volt. Oke, selanjutnya. Setelah N-trip 1, N-trip 2 hadir, ENC pun hadir untuk mensaklar N-trip 1 sama N-trip 2. Oke. Berapa volt ENC ini? ENC itu sebesar 5 volt. Dari mana 5 volt? VREC 5. Nah, ENC ini dari VREC 3 ya. Oh, Untuk ENC dari VREC 3 ya? Ya, dari VREC 3. Kita lihat Oh. hasilnya. Oh iya. Nih. Nama jalurnya sama. Coba perhatikan baik-baik di skemanya. Ini 8223N. Ini juga 8223N. Oh Sehingga iya. ENC itu didapatkan dari VREC 3. VREC 3. Oke. Oh iya. Kembali ke modul. Selanjutnya. Sehingga ENC akan ada tegangan plus 3 PPCU dari VREC 3. Tegangan VREC 3 sebesar 3 volt. Oke. Selanjutnya. Sehingga PQ plus 5 PVCU sama 3 PVCU akan hadir. Ya, lanjut. Setelah 3 sama 5 PVCU hadir, akan tegangannya akan di feedback ke FV1 sama FV2. Ya. Berapa volt? Itu 3 volt sama 5 volt. FV1 5 volt, FV2 3 volt. Coba dihitung. Oh iya. FV2 dulu Lupa dihitung. Ada di feeder. Ya. Iya. Coba Itu dihitung ini. berapa ya kemarin? Bentar Pak, saya hitungnya. Dihitung nih. Itu RA-nya 15,4 ya Pak ya? Ya, RA-nya 15,4. Tambah 6,8. Berapa itu Pak? 1. Atasnya? 6,81. 6,81. Dibagi 2221 sama dengan 0,6 dikali 9 3. dikali 3 volt. 3. Dari 2 volt Pak, yang 3 PV yang FB2 itu 3 volt 2 volt. 2 volt. Oke, terus yang ini? Yang itu
10 ditambah 15,4, 25,4, 10, 0,3 dikali 5, 1,96, Pak. 2 juga. Nah, clear? Terus selanjutnya? Setelah ada tegangan feedback FB1 sama FB2, maka keluarlah tegangan informasi power good Sebagai laporan kerja. sebagai laporan ke SIO kalau IC itu bekerja. Rangkaian regulator ini. Iya, rangkaian regulator itu bekerja. Ya. Begitu. Dari mana didapatkan ini power good didapatkannya? Didapat karena FB1, FB2 sudah keluar, Pak. Nah, power good didapatkan dari 3 PPCU melalui 3 PVC. pull up resistor ini. Begitu. Jadi bukan IC yang mengeluarkan 3 volt, justru 3 PPCU inilah power good itu. Begitu. Ya. Berarti power good itu tidak akan keluar kalau 3 PVCU itu tidak bisa nyebrang ke 100 kPr73 itu, Pak. Iya, nanti dianggapnya sama ICCO bahwa regulator ini belum bekerja. Ya. Fungsinya hanya itu saja. Signal ini, SIS HWPG itu dilaporkan ke ICCO untuk melaporkan bahwa rangkaian ini sudah bekerja gitu, ya. Artinya kalau 3 BPCU ini tidak nyampe ke ICCO dengan nama signal SIS HWPG, maka ICCO mendeteksi bahwa rangkaian ini belum bekerja. Tuh. Oh, berarti gini, Pak ya. Sinyal pegut itu kalau tidak ada tegangan 3 PVCU dia nggak ada yang bawa gitu maksudnya ya. Betul. Sinyal PVC, sinyal power good-nya nggak ada bawa. Ya, sedangkan 3 PVCU itu bertugas untuk membawa sinyal itu, Pak ya. Iya, begitu. Kenapa yang dipakainya 3 PPCU nggak 5 PPCU? Karena SIO tegangan rata-rata 3 volt. Nah, karena tegangan maksimal yang boleh masuk ke SIO hanya 3 volt gitu. 3 volt. Lebih dari itu siap-siap ICCO-nya KO. Ya, Iya. panas, Pak. Ya. Iya, Pak. Dengan logika aja, kenapa 3 PPCU sebagai tegangan apa yang dijadikan sebagai sumber tegangan laporan kerja? Ya karena 3 PPCU adalah output daripada rangkaian ini. 5 PPCU juga output daripada rangkaian ini. Hanya yang paling tepat untuk dijadikan tegangan laporan kerja adalah 3 PPCU. Karena tegangannya sesuai dengan primak daripada EC atau SIO. Gitu. Mantap. Luar biasa nih. Iya. Berarti itu kalau seandainya N-trip 1 atau N-trip 2 itu di R yang ke ground itu ada kerusakan, otomatis dia nggak bisa ngedrive switching PG13, PG gitu, Pak. Betul. Dan yang jadi tersangka siapa kalau begitu? R-nya, Pak. Yang terjadi tersangka itu IC ininya yang rusak. Kenapa? Karena N-trip 1 dan N-trip 2 itu dikeluarkan oleh IC begitu. Jadi kalau N-trip 1 dan N-trip 2 tidak ada tegangan, kalau Anda ngukurnya di R-nya ya. Anda ngukur di R-nya ya. R-nya kan selalu menghadap satu menghadap ke sini ya. Yang satu ke ground, yang satu menghadap ke IC-nya kan gitu. Anda ngukur di sininya di R-nya begitu. Kalau tidak ada tegangan sama sekali, berarti IC-nya yang rusak. Apa yang memungkinkan? Bisa saja nih resistornya ini putus yang di dalam putus ya. Karena N-trip 1 dan N-trip 2 itu sebetulnya hasil dipider daripada Pireg 5. Apa Pireg 5? 5 volt begitu loh. Jadi ini komponen di dalam komponen. Ini kan Pireg 5 volt kan? Betul? Iya. Ini kalau saya gambarkan, diilustrasikan, Anda akan berpikir ke dalam rangkaian yang ada di dalam IC tersebut. Ini ada transistor di sini gitu ya. Misalkan ini 5 volt ya. Ini ada transistor ke sini begitu. Ya. Yang ke sini nih. Nyambung gitu kan. Begitu. Jadi kalau ini nggak aktif,
Nah, biasa kan di drive-nya oleh apa namanya? Oleh gate-nya gitu loh, ya. Ini nyambung ke sini 5 polnya dari Pireg 5. Maka di sini terjadi di feeder begitu loh. Maka keluarnya kurang lebih ya 2 pol, 1,7 pol, ini nggak tentu. Karena kita nggak bisa menghitung secara teoritis. Karena hambatannya tidak diketahui begitu, ya. Yang penting ada tegangan gitu aja, Pak. Yang penting ada tegangan begitu. Tapi ya kisaran antara 2 pol lah, kurang lebih 2 pol itu, ya. Itu kalau di IC itu di datasheet-nya itu kok ada drive atau L-gate, U-gate itu LGAT di itu pin itu artinya di pin mana itu Pak? Kalau di situ di LGAT itu yang ini. gate-nya itu ya Pak. Ini LGAT. Cuman nggak ditulis di situ ya Pak ya. Nggak ditulis. Oh, L-gate yang Ini atasnya U-gate. U-gate. Iya. Di kanan kiri itu sama Pak. Iya, sama. Ini L-gate, U-gate gitu. Ya. Begitu. Berarti entrip itu sebelum gate itu ya, tegangan driver itu Pak. Iya, betul. Betul. Jadi syarat kerjanya ini U-gate keluar dan L-gate keluar itu kalau Harus entrip entrip 1, 1 dan entrip entrip 2 yang entrip keluar. 2 Entrip 2 Oh, untuk SMP ini, entrip 1 untuk SMPS 5 pol gitu. Nah, nanti kedua-duanya bisa mendrive U-gate secara bersamaan, bekerja bareng-bareng semuanya. Ada signal perintah namanya ENC gitu. EMC. Begitu. Nah, pertanyaan saya, jika Pireg 3 dan Pireg 5 tidak keluar, sedangkan PIN dan N sudah ada, sudah masuk. Siapa yang rusak? IC-nya, Pak. IC-nya. iya. Itu dua-duanya entrip itu dari Virek 5 semua Pak ya. Dari Pireg 5, makanya saya gambarkan seperti ini biar lebih bisa membayangkan gitu kan. Ya. Iya. Begitu. PIN-nya dari Virek 5 itu. Ya, betul, betul. sumbernya. Tanggal sumbernya dari Pireg 5. Begitu. Ya. Ini di regulator 3 pol dan 5 pol ini kita harus benar-benar memahaminya. Contoh misalkan IC 3 dan 5 pol ini panas nih. Udah diganti tetap panas. Nah, kalau kayak gitu Anda jangan langsung ganti IC regulatornya. Ukur dulu yang ininya nih. Gitu. Pireg 3 dan Pireg 5-nya ukur di kapasitornya. Jangan-jangan kapasitornya jebol gitu loh. Maka efeknya IC-nya jebol lagi kalau diganti. Gitu. Pastikan Pireg 3 dan Pireg 5 itu LDO-nya aman begitu, ya. Kalau ini udah aman, nggak short, baru Anda ganti IC-nya begitu. Ya, jadi jangan sampai buang-buang uang. Step awalnya itu ngukur Virek 3. Tapi ada kemungkinan juga kan di output kayak ini Pak, yang plus 3 PCU di depannya juga bisa kan? Iya. Ada. Makanya ini harus pastikan ini. Kalau ini panas, IC ini pastikan semua jalur outputnya di buzzer dulu gitu loh. Aman tidak? Begitu. Contoh. Di semua pin berarti Pak ya. Ininya, yang ini aman nggak? Pireg ya, 1 aman nggak? ya. Terus di sini aman nggak? Pendidikannya gitu. Ini karena nggak boleh bunyi. Begitu. Karena ini tidak boleh ada bunyi nih. Harus OL kalau di buzzer. Itu kalau seandainya PL antara PL 3 sama 5 itu diganti yang penting PL gitu, nanti gimana Pak efeknya? Enggak? Kalau menggantinya, yang paling gampang adalah ganti oleh lilitan yang ada di jalur 3 pol dan ini juga di jalur 5 pol begitu, ya. Jadi nggak usah ngitung Henry lah. Tapi ini jarang sebetulnya nih, makanya saya jarang bahas. Lilitan ini jarang rusak gitu loh. Iya. Pernah saya dapat lilitan kayak gini rusak. Karena lilitan-lilitan besar itu jarang rusak. Yang kemungkinan rusak, putus itu lilitan yang kecil, yang warnanya abu-abu hitam. Lilitan ini jarang rusak. Tapi kalau yang itu Pak, kan ada yang ALW 35-nya hadir duluan sebelum switch. Ada juga yang salah satunya, entah itu 5-nya atau 3-nya setelah switch. Nah, ada juga yang dua-duanya setelah switch. Nah, itu
di jalur yang mana yang bedakan itu Pak, yang membuat itu kok KLW atau PS? Yang membedakan adalah tipikal kerja IC-nya. Oh, tipikal kerja IC. Jadi ada IC yang tipikalnya untuk mengeluarkan, kalau di sini kan 3 PPCU dan 5 PPCU ya. Ini kan sebagai tegangan standby, always. Ada yang tipikal regulatornya itu justru dia adalah PS gitu, PS1 gitu. Sehingga dia mendapatkan tegangan perintah setelah di on tombol powernya. Maka dikirimlah signal S5 on-nya ke IC ini. Barulah keluar, kalau di ASUS itu namanya PSUS on. Gitu. Ya. Bukan S5 on, PSUS on. Gitu. Itu yang pertama. Berarti ada rangkaian tambahan juga Pak di switchingnya. Iya. Ada jalur yang ke SIO. Kalau ini kan Yang- ada jalur yang ke SIO, cuman ini aja laporan kerja aja ke SIO-nya. Jadi di sini tidak ada perintah dari SIO. Iya. Rangkaian yang ini. Nanti kita bahas di board view ya. Kebetulan sih saya ada board view ASUS. Yang Oh iya. lilitan regulator 3 dan 5 voltnya itu PS. Oh iya Pak. Ya. Jadi jangan sampai pas diukur lilitannya kok nggak ada 3 volt dan 5 volt gitu. Padahal ini PS gitu loh. Nah, terus untuk tegangan kerja SIO-nya dari mana? Tegangan kerja SIO-nya dari LDO. Ya. Dari ini. Kalau di sini Pirek 3, ya, LDO. Oh, ada yang dari plus 3 VPCU, ada juga yang dari Pirek 3. Iya, betul. Betul. Oke, mantap. Ya. Di sesi 2 nanti Bang Ismail dulu menjelaskan rangkaian on. Biar agak rame. Gak usah khawatir tuh udah ada nomornya kok. Tinggal mengarang cerita aja sesuai urutan nomor gitu loh. Nah, kalau ada yang kurang tepat kan nanti saya tambahin gitu. Siap Pak, siap Pak. Ya. Kalau nggak gitu nanti saya nggak bisa mengukur persentase pemahamannya gitu. Ya. Ya, tujuannya ikut kursus kelas online kan kompetensi intinya adalah bisa memahami skema yang berdampak nanti bisa analisis begitu loh. Urusan eksekusi solder menyolder saya udah percaya kok, banyak di YouTube juga banyak tuh bisa dicontoh gitu loh caranya. Tapi kalau untuk pemahaman analisis kan susah. Gitu. Ya. Kalau menjelaskan gini kan kekurangannya di mana kan nanti bisa ini belum paham yang di pin ini kan Iya. bisa disempurnakan gitu maksudnya. Betul, betul. Betul sekali. Oke. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ada 2 menit lagi. Berarti ENC itu saklar untuk entrip 1, entrip 2, Pak ya dia. Betul. Sebenarnya entrip 1, entrip 2 itu sudah Juga standby saklar. Iya, itu udah saklar. dulu. sebenarnya sudah standby di kaki SMPS itu ya, Pak ya. Cuman Ya. dia belum di saklar gitu ya. Iya, betul, betul. Begitu. Jadi intinya gini deh. Ini ENC ini itu sebagai tegangan perintah ke gate-nya untuk melarikan Pireg 5 ke ini, ke entrip gitu loh. Paham maksud saya? Kebayang nggak? Iya, iya. Ya. Di dalamnya ada transistor gitu loh. Oh, untuk memerintahkan biar divider itu bekerja gitu, Pak. Aktif keduanya. Betul, jadi kedua-duanya aktif begitu. Bisa kebayang? Bisa, Pak. Saya udah gambarkan loh. Iya. Ya. Begitu. Jadi Berarti kalau entrip 1, 2 kok nggak ada tegangan berarti ENC kemungkinan belum ngasih Pak. iya, betul. Belum ada tegangan 3 VPCU. Virek 3 itu ya. Virek 3 apa 3 VPCU Pak? Dari Pireg 3. ENC itu dari Pireg 3. Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan. Saya undang lagi langsung ya. Ya, Pak.